So what's up guys, ketemu lagi sama aku Nanda Pratama di channel Merstim. Oke, jadi kali ini aku bersama Bagus. Siapa lah sikit. Oke. Ya, Bagus ini masih bagian dari Merstim juga ya, cuman udah lama nggak ngumpul. Lama vakum. Ya. Oke, jadi kali ini kami akan bahas tentang kenakalan waktu SMA gitu. Jadi buat kalian yang pernah nakal ya waktu SMA, ini bisa jadi video nostalgia kalau kalian pernah ngelakuin hal yang sama dengan kami. Berarti aku kayak di sini orang bandel aku lah. Run, bitch! Run! Orang bilang katanya kalau SMA itu kan masa-masa paling enak ya, maksudnya paling indah ya gitu katanya kan. Cuman pasti ada lah gitu kan anak-anak SMA yang bandel ya kan, yang ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Tapi kan kalau udah tamat rasanya kayak terkenang gitu ya, jadi kayak lucu-lucuan kalau di tongkrongan gitu kan, jadi ngobrol-ngobrolin SMA dulu pernah ngelakuin apa aja gitu kan. Ya seru lah gitu. Terus that you could do so you kan ada Bagus di sini kan. Jadi pertanyaan pertama itu Bagus ini sejak kapan gitu ya mulai ngerasa dirinya bandel tuh, mulai kelas berapa gitu? Aku nggak baik. Hah? Nggak baik. Nggak baik? Nggak baik. Paling bandel apa ya? Ya maksudnya kayak mulai ngerasa kalau SMA itu perlu sih sebenarnya, kita perlu Ya, bandel perlu. gitu ya. Perlu. Kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Naik kelas 3 lah. Kelas 3. Ya kan soalnya kan kalau aku kan kelas 1 kan biasanya kan masih lugu ya kan, masih takut buat bandel kan. Kalau kelas 2 kan udah mulai senior kan biasanya kan. Ya, senioritas. Ya, udah mulai ada dapat tempat Ya. gitu kan. Apalagi ketemu adik-adik kan ngapain doang. Ya, tapi biasanya kelas 3 ya. Kelas 3 yang paling bandel. Ya. Terus dulu pertama kali tuh nakal tuh tentang apa tuh? Apa ya? Nakal gimana men ya? SMA tuh gimana? Paling keras paling apa sih? Ngelawan guru. Lawan guru. Lawan guru. Ya? Lawan guru karena apa tuh? Biologi men. Oh, tugas ya atau Bukan tugas, ulangan. Ulangan. Kan jadi aku tuh kayak nggak ada apa-apa, nggak ada dosa gini sama guru, tau disuruh maju ke depan duduk kan parah kali gitu. Nah, Jadi kan kayak apa coba salah? Kenapa aku sendiri yang disuruh ke depan? Cuman ya kita aja lah. Nakal-nakalnya gitu doang. oh, Jadi cuman sering kayak disuruh maju ke depan kayak masa aku sendiri? Nah gitu. cuma kayak nantang guru sedikit ya. Bukan nantang, kayak ngelawan lah gitu, ngelawan. Oh. Nah, Itu yang pertama kali ya? pertama kali enggak. Pertama kali aku bukan pertama kali. nakal tuh paling apa ya? Pacaran nakal gak sih? Ya, Pacaran di sekolah? kalau Enggak. ini info aja ya, kalau di sekolah kami tuh nggak boleh namanya pacaran gitu kan. Pacaran. Jadi biasanya kalau ada yang pacaran terus ketahuan biasanya dipanggil gitu pas apel sekolah gitu. Dan ini lucunya gini, dakutan pacaran kan, tuh OSIS tuh, OSIS. Terus aku ketua kelas. Terus pas dipanggil di apel pagi, Ya. Bagus, kelas kamu aman nggak? Nah, Aman sah gitu kan, aman bu. Yakin kamu? Yakin. nah, Maju kamu bawa pacar kamu teh. Siapa sah? Bawa pacar kamu teh. nah. Mau ngapain lagi boy? Berarti ketahuan ya? Nggak ketahuan, nggak bisa berkutik. Itu di kantor guru tuh bilang gini, kok kamu mau sama Bagus? fuck off. Terus kenakalan yang paling parah nih yang pernah dilakuin di sekolah dulu ngapain nih Gus? Kenakalan paling parah dulu. Apa ya? Kalau aku cerita dulu ya. Aku tuh kelas berapa ya? Kelas 10 ya kalau nggak salah. Pernah cabut kan. Dulu kan sekolah kita kan iya cabut. sama Sultan kan, aku cabut kan. Masih di sini kamu? Masih di sini rumahnya. Terus kan sekolah kita kan dulu di pagar besi kan, yang Ya. duri-duri tajam Ya. gitu kan. Karena kan ngapa ya, anak-anak muridnya tuh suka cabut gitu kan. Jadi guru-guru di sekolah kami tuh
kayak magarin besi gitu, besi-besi kawat gitu kan. Jadi Masih dipotongin. ya, Anjay. nah yang motongin itu anak-anak kelas 12 kan. Jadi mereka kayak bawa tang gitu kan, dipotong-potong Oh, dari sama situ mereka. memperluas lubang. Iya, jadi kayak aku kabur sama dia kan. Karena ada lubang sedikit kan. Jadi kami kayak tiarap gitu keluar. Nah, pas itu di kelas itu ada Ustadz Jo. Ustadz Johan ya kan. Ada guru fisika kan. Jadi pas kami keluar kan udah ketahuan tuh. Pas kami keluar tuh sama Ustadz Jo. Aku bilang kan, udah lari aja. Bilang ada pada kena hukum lah. Nan berhenti aja Nan, kata temanku kan, berhenti aja. Yaudah akhirnya berhenti, dipanggil Ustadz Jo, disuruh perbaiki kawatnya. Itu menurutku Ganti dong. enggak, cuman suruh perbaiki aja Kelas. sih. Kayak kan cuman putus sedikit gitu kan, jadi kami sambung aja gitu kan. Jadi menurutku itu paling parah sih. Itu yang paling parah tuh. yang aku lakuin sih. Anak baik. Kalau kau gimana? Paling parah ngelakuin apa di sekolah? Cabut ke kantin. Cabut ke kantin. Ustadz Jo juga. Itu ketahuan. Yang aku bawa goreng, bawa minuman ke kelas. Bagi-bagi di kelas itu Kak. Wah, itu. Jadi kita itu, gini. itu kelas berapa sih? Kelas 3, kelas 12. Jadi kan ceritanya start, permisi start. Itu kan masuk satu fisika tuh. Kemana kan? WC start. Jadi habis ya udah pergilah kan. Jadi pas habis keluar dari pintu kan pintu tertutup tuh. Ah. Aku ngerunduk. Ya. Ngerunduk ke kantin pojok. Ah. Nah, kantin pojok. Aku itu mesen goreng taruh dalam plastik sama air aqua gelas satu plastik. Bawa ke kelas. Bawa ke kelas. Kelas itu tuh. Iya. Nah, bawa ke kelas, buka, udah bagi-bagian dari situ. Nakal nggak sih? Apa goblok? Iya. Iya, termasuk nakal juga. Itu pasti jam sekolah kan? Jam sekolah, Jam kelas 1 sekolah, lagi ya. masuk. Alam. Fuck off. Terus kan pasti kalau anak-anak SMA itu kan sering cabut ya kan? Cabut. Nah, terus Rokok. kalau ini cabut paling jauh kemana tuh? Paling jauh. Kemana cabut? Pernah nggak cabut paling jauh? Kemana ya? Kamar mandi? Kamar mandi paling jauh. Kantin? Cabut biasanya kalau cabut anak-anak SMA kemana sih? Biasanya? Kamar mandi cabut kan? Sampai jam... Iya, pernah. Pas... Apa ya? Pas lambat apel. Lambat absen biasa kan. Itu kan ada kartu on time gitu kan. Masih pakai kartu on time kan. Terus ya aku nggak ngecap tuh. Ya udah akhirnya muter aja, muter sekolah ke semak-semak, naik ke kantin, baru nanti ngumpetnya di kamar mandi. Jadi pas orang selesai apel udah aku Langsung masuk kelas. barisan aja. Langsung masuk kelas. Kan udah siap apel tuh langsung masuk kelas. Ntar yang aku kawan kan banyak tuh OSIS tuh. Lobby lah kan. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Capkan tolong. Jadi untuk rekap absen tuh aku nggak telat gitu. Berarti cabutnya masih sekitaran sekolah ya? Masih dalam sekolah. Nggak pernah keluar sekolah gitu? Enggak sih. Kalau kemarin disuruh sih. Bukan disuruh cabut. Terus kayak disuruh ke sanggar. Ya kayak ada sanggar, boy. Di sini ada alam ya? Hello, motherfucker. Kalau Jangan lupa apa? pakai masker. Oke, siap. Terus kalau aku tuh oi. Itu ada raja, oi. terus kalau aku tuh cabut paling jauh ya nggak jauh-jauh juga sih. Paling Rumah gitu. Hah? Rumah. Nggak di rumah. Untuk Ke, PS. ke rumah temen biasa. Kalau iya. Biasa cabutnya paling ke rumah Sultan gitu kan, kelas 3 kan biasa kan banyak waktu-waktu luang gitu kan. Banyak kayak ada kegiatan-kegiatan nggak penting gitu kan, jadi males gitu di sekolah daripada diem-diem aja kan, tidur di kelas ngapain gitu kan. Jadi ke rumah nakal. Kimia. Aku buka Kimia ampera ngapain di tuh? belakang. Hah? Buka ampera di kelas. Maksudnya kayak aku makan gitu loh. Oh. Jadi tapi semua makanan bekal aku tuh kotor sama maci. Jadi udah aku mundur aja ke belakang. Makan. Itu jam Jam sekolah. kimia. Tapi nggak ada gurunya. Ada gurunya. Ada gurunya. Ya, itu termasuk nakal kimia juga. kan aku nggak pernah masuk kota. Fuck off. Oke, dilanjut. Tadi terpotong sedikit. Itu nakal nggak? Cabut bawa goreng ke kelas. Nah terus aku ngasih guru, ngasih ke Sajo tuh satu. Air mineral tuh aku kasih. Ini start si Dani tuh nggak salah yang bilang. Kasih lagus ya, kasih. Ini start. Berarti ya Aku nakal ya, nakal tapi tuh cuman baik. gurunya mungkin lagi baik ya. Lagi baik. Jadi- Sajo Jadi aman-aman Gopi aja. lah. Ya Ustaz Jo itu guru kimia. the best Guru lah, apa? ya, Fisika. fisika. Sorry salah. nggak olahraga boy. Agama. Tergantikan.
Siapa? Siapa? Saya Selanjutnya kita ke pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua ini gimana ya? Dibilang penting juga nggak terlalu ya, cuman menarik ya. bukan yang penting. Tentang perbedaan gitu, perbedaan dari anak rumahan sama anak-anak yang suka nongkrong. Terus apa sih bedanya menurut kayak kalau dari anak nongkrong dulu lah? Anjay. Aku Kalau nongkrong misalnya kalau kuliah lah. kuliah mulai. Iya, nongkrong. Biasanya kayak masuk komunitas gitu. efek dari sering nongkrong itu apa? Efek dari sering nongkrong gitu. Maksudnya dari sosialisasi ke lingkungan gitu. Misalnya kayak Maksudnya? lebih misalnya sama orang lain, kenal sama orang lain lebih santai, lebih apa. Kalau dari anak rumahan gitu ya. Biasa kalau anak rumahan nih canggung ya kan, awkward. Canggung Biasanya itu kalau sayur. itu kangkung. Oke, siap. Fuck off. Agak bele sih ke otak. Gitu. Biasa kan canggung gitu kan. Canggung terus susah gitu mau ngobrolin apa gitu kan. Cari topik. Ya cari topiknya susah. Kalau dari sisi anak rumahan ya. Kalau anak nongkrong biasanya apa efeknya gitu untuk sosialisasi ini? Sebenarnya tergantung pribadi juga sih. Kan ada juga sih anak-anak nongkrong yang memang dia nongkrong itu bukan untuk have fun sama teman-teman ngumpul di Ya. kafe gitu, enggak. Misalnya ada beberapa orang yang nongkrong untuk mencari inspirasi. Contoh kayak aku nongkrong tuh gak mesti beramai loh. Kayak berdua itu udah termasuk nongkrong. Ya, betul juga sih. Dia Iya. ada tipikal orang yang nongkrong itu harus nggak bisa beramai. Contoh kayak kayak tadi kayak misalnya orang yang cuma mencari inspirasi kan. Kalau dia rame-rame buyar gitu. Ya, Kayak biar inspirasi. jadi kayak main-main doang kan. Ya. Jadi kayak misalnya kayak tujuannya awalnya dia pingin bikin ini, Ya. tapi karena terlalu rame jadi Ya, ada nggak- juga tuh. nggak gitu. Ya kalau untuk cara bersosialisasi ke orang-orang sih lebih kalau menurutku ya lebih enak nongkrong. Lebih enak. Karena dia memang dah dasarnya Ya, tiap hari sering. interaksi sama orang Ya, gitu kan. siap. Tiap hari nongkrong, tiap hari interaksi. Cuman di balik itu kan ada plus minusnya gitu. Iya. Berarti kalau ngomongin itu ada beberapa orang yang ngomong kalau anak rumahan itu introvert, terus enggak. anak nongkrong itu ekstrovert. Itu menurutmu benar apa enggak sih? Enggak juga sih. Atau ya tergantung pribadi iya. masing-masing juga sih. Cuman kan kebanyakan orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Kalau anak nongkrong ini lebih kayak extrovert karena dia lebih enak bergaul sama orang. Ya, betul. Itu aja sih. Kalau baik buruknya gitu. Misalnya kalau dari anak rumahan ya, dari sisi anak rumahan. Baiknya kalau anak rumahan ya nggak nyentuh-nyentuh hal-hal yang negatif ya gitu ya. Kalau Contohnya apa nih? misalnya kayak biasanya kalau anak rumahan itu orangnya nggak ngerokok ya kan. Nah. Terus Nggak juga. iya sih, betul juga sih. Kalau Tapi kalau gaya bebas kalau rokok juga di rumah. tapi kan kalau presentasinya kan Sudut pandang biasanya berbeda. enggak, maksudnya presentasinya kebanyakan kan kalau anak rumahan pasti baik. Bukan pasti baik, tapi kebanyakan baik gitu kan. Kalau dia di rumah tapi jaga lilin, baik kan? Di rumahnya nih, aku di rumah tapi jaga lilin. Ada itu ya, ada mangkok ya kan. Mangkok. Tapi nyimeng juga. Gimeng juga itu. Ya. Ada baik ada buruknya juga. Tapi kalau buruknya jadi anak rumahan itu ya yang kayak aku bilang tadi, maksudnya kayak mereka tuh susah ya untuk sosialisasi ke orang lain, ke apa? Karena memang mungkin jarang ngomong sama orang lain, lebih sering di rumah, Tertutup. jadi ya lebih tertutup ya benar. Tapi kok anak nongkrong biasanya kayak mana sih? Baik buruknya? Kalau buruknya apa ya? Ya namanya kita nongkrong, beda kepala pasti beda sifat. Beda sifat. Yang penting itu kan kita nongkrong, tapi kita bisa memfilter. Ya. Kita nongkrong nih, misalnya kayak aku nongkrong di satu, itu anak komunitas, kan banyak tuh beberapa kepala ngumpul gue. Ada yang ini dan mereka juga masing-masing memiliki masa kelam yang berbeda gitu. Ya. Kalau misalnya kita nggak bisa membatasi diri, kita ikut sama masa kelam mereka, itu yang buruk. Tapi misalnya kita bisa membatasi diri, ya itu nggak masalah sih, mau nongkrong sama siapa aja, mau Iya, betul. nongkrong sama pencuri pun sekalipun, kalau misalnya dia bisa memfilter nggak masalah. Iya. Itu kalau baiknya apa?
Kalau banyak itu tadi kita lebih banyak teman. lebih banyak Banyak teman, banyak muda, orang dalam. muda ya orang dalam itu penting ya Dalam. untuk nyari pekerjaan Itu atau yang apa itu kerja tuh usaha doa orang dalam. ya orang dalam itu yang penting. Nah, Itu quotes hari ini ya. Jadi oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Podcast bangke. Sebenarnya ini bukan podcast ya, cuman ngobrol-ngobrolin aja. Ngobrol santai. Semoga Ngopsan. Ngopsan. ya ngobrol santai. Ya Ngopsan sore. semoga ada Ngobrol santai sore. ya ngobrol santai. Semoga ada apa ya, ada hikmahnya atau ada efeknya lah buat kalian. Ya sebenarnya buat lucu-lucu. Okay, bye.